Kenapa nama Sheila Dara Aisha bisa jadi baby gitu? Kenapa? Gini. Aku tuh baru resmi menanggalkan nama baby itu setelah selesai kuliah. Hah? Aku ngerasa aku jadi bisa lebih berempati sama manusia lain karena aku belajar acting gitu. Oh ya? How so? Dulu aku nonton Hachiko, itu tuh nggak nangis gitu. Aku ngerasa... Tidak punya hati. Ini sinetron pertama aku. Sinetron pertama, apa judulnya? Cinta yang Sama. Pertama sebagai pemeran tetap, maksudnya kan tadi Bidadari juga ada lo kan? Oh iya bener juga ya. Nggak dianggap. Parah. Kumat. Ini yang membuat dia tidak pernah diundang di wawancara manapun nih. Jadi ini sebabnya. Halo, selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan Sheila Dara. Jadi nama panggung lu sebenarnya Sheila Dara atau Sheila Dara Aisha sih? Nama Kayaknya resminya gitu. Nggak ada nama resmi deh. Nggak ada nama resmi. Cuma kan kayak Sheila Dara kan lebih pendek aja ya. Jadi awalnya gue taunya lo lengkap, gampang. Sheila Dara Aisha. Nah. Tapi makin kesini kayaknya lo Aisyahnya nggak dipakai. Soalnya kalau ngenalin diri tuh enakan halo saya Sheila Dara daripada halo saya Sheila Dara Aisha gitu. Bagus lo namanya tuh, Jauh. Sheila Dara Aisha tuh poetik gitu. Ya udah kalau kita halo saya Sheila Dara Aisha. Kok mudah dipersuasi. Nama bagus-bagus tuh kenapa jadi baby gitu loh? Itu yang ngasih orang tua aku loh. Gue sudah nyari ya jadi teman. Boleh nggak? Silakan di. Ini tuh adalah pencitraan yang udah aku kubur Nggak dalam. Gue penasaran gitu. Kenapa nama seindah Sheila Dara Aisha? Tolong selama kita ngobrol ini fotonya jangan hilang ya. Kenapa nama Sheila Dara Aisha bisa jadi baby gitu? Kenapa? Gini. Kenapa? Aku Coba punya jelasin. penjelasan. Jadi waktu ini berhubung waktu itu aku tidak ada di lokasi, jadi aku cuma denger aja ya. Oh, jadi lo nggak dilibatkan Nggak dilibatkan. dalam menentukan nasib lo sendiri ya? Karena aku masih di dalam kandungan. Jadi katanya tuh waktu pas masih di kandung belum ada nama yang fix gitu buat buat aku. Jadi dipanggilnya nama sayang dulu kayak baby gitu. Nah tapi jadi mereka tuh keterusan sampai aku lahir. Namanya udah ada, tapi nama panggilannya tuh di rumah masih baby. Padahal lo anak sulung ya? Anak sulung. Nah, jadinya tuh kan kayak sebagai anak yang belum tahu apa-apa, aku pikir itu nama asliku dong. Jadi kemana-mana aku mengenalkan diri sebagai halo baby. Umur berapa sampai umur berapa dipanggil baby itu sampai umur berapa? Aku tuh baru resmi menanggalkan nama baby itu setelah selesai kuliah. Hah? Sumpah. Jadi gampang banget untuk membedakan teman sekolahku dan teman kerja, karena kalau teman sekolah pasti manggilnya masih baby. Sampai sekarang. Beb Gitu. Beb. Enggak, dan mereka mikir itu nama lo? Enggak, tapi eventually mereka tahu itu bukan nama asli gitu. Mereka tahu lah itu bukan nama asli, karena kan kalau absen dipanggil. Iya juga sih. Sheila Dara Aisha. Pertanyaan bodoh dari saya, maaf. Tapi lo nyaman. Kita terima. Lo nyaman dengan nama itu dari kecil sampai remaja ya? Lo selalu identify yourself tuh baby gitu. Aku baby gitu. Baby gitu. Aku tuh baru mulai sebenarnya waktu kuliah tuh tadinya mau rebranding. Rebranding. Namun ada teman-teman SMA aku yang masih ada di jurusan yang sama. Jadi mau rebranding juga gimana, mereka tetap panggilnya baby. Gagal. Agak sulit. Rebrandingnya gagal. Akhirnya, tapi udah mulai setengah-setengah tuh. Sebagian udah mulai manggil. Enggak, akhirnya tetap baby. Baru setelah selesai kuliah, aku memutuskan kayaknya udah umur segini nggak enak yang ngenalin diri kok kayak masih halo baby. So imut. Kayak males. Ya baru sejak saat itu aku kayak oke, Sheila, halo Sheila. Oh jadi Sheilanya baru setelah kuliah, setelah lulus kuliah. Lo berapa episode sih di Bidadari sama Marsyanda tuh? Nggak banyak. Nggak banyak ya? Pantesan susah dicarinya ya. Memang ternyata ekstras tuh. Ternyata. Umur berapa sih waktu itu? Itu kayaknya kelas 3 atau 4 SD deh. 3-4 SD ya? Jadi dari kecil tuh memang arahnya emang di entertainment gitu ya? Maksudnya orang tua tuh pengen, dia lihat talent lo kayaknya nih anak berbakat nih di entertainment gitu ya? Sebenarnya, jadi nyokap tuh dulu punya sanggar. Sanggar tari? Sanggar tari.
nyanyi dan acting. I see. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Oke. Nah, aku tuh sebenarnya ikutannya awalnya nyanyi. Berarti darah seni lu tuh dari nyokap ya? Dari nyokap. Nyokap tuh dulu penyanyi band gitu zaman mudanya. I see. Dan karena masih seneng sama seni, akhirnya waktu aku kecil bikin sanggar itu. I see. Dan waktu itu kan pada zamannya sanggar tuh lagi happeningnya banget ketika itu. Dan akhirnya aku ikutan yang bagian nyanyinya. Jadi dari awal tuh sebenarnya malah nyanyi. Dari umur berapa tuh mulai ikut-ikut sanggar nyanyi gitu? TK? Enggak sih, 2, 3 SD kayaknya. Oh, gua kira 2-3 tahun, kaget. Dini sekali ya, 2-3 SD. Itu kalau 2 tahun tuh benar-benar diarahkan ya siapa jadinya. tahu, 2-3 SD. 2 atau 3 SD, aku juga udah rada lupa sih sesungguhnya. Oke, ikut girl band McD itu umur berapa? Itu 3 SD juga. 3 SD, ada girl McD pernah bikin girl band cilik, gue baru tahu juga nih. Sheila membukakan banyak informasi. Itu si girl band itu ini bukan, ini foto sama Naif nih apa nih? Benar-benar itu ini tuh. Dia nih. Ini dia girl band yang bikin aku tur keliling Indonesia. Asik. Dengan ayam McD. Apa namanya? Itu dulu namanya Arfabi. Arfabi, singkatan kah? Singkatan dari nama-nama kita. Oke. Ini sekarang ini baby ini lo kan? Iya betul. Ini R-nya yang mana R-nya? R tuh yang paling tinggi Arini. Arini. Tengah Nova. Nova. Arini dan Nova masih kontak sekarang? Masih karena orang tua kita tuh dari dulu deket sampai sekarang. Kebetulan yang masih ada tuh orang tuanya Arini. Orang tuanya Arini juga sampai sekarang masih, kalau misalnya aku ada premier film kadang-kadang masih ikut, masih datang. Dan masih berteman. Ini di mana, inget nggak nih foto ini? Tapi masih inget momennya, masih inget? Ini apa ya? Momennya ini Naif loh. Bener. Naif. Tapi ini acara apa ya? Hah? Aku juga rada lupa sih ini acara apa. Sorry, ini kayaknya interview yang kurang reliable informasi-informasinya. Tapi lu menikmati ya? Ingat nggak? Lu inget nggak? Karena kan ternyata kan sekarang kan brandingnya selain branding baby jadi Sheila Dara, Aisyah berubah jadi Sheila Dara, branding lo juga yang dibaca-baca sosial media tuh si introvert. Nah, ketika itu bibit-bibit introvertnya belum bertumbuh, apa lu sebenarnya melakukan itu semua tapi merasa kayaknya ini bukan gue, apa gimana sih? Gini, sebenarnya kan introvert tuh bukan berarti iya sih. Iya sih, betul. Tapi kan itu mewajibkan lo untuk selalu bertemu orang dan interaksi, itu kan menyedot energi sekali untuk seorang introvert kan. Tapi kalau zaman kecil sih yang ketemu orang bukan aku ya. Yang ketemu orang tuh orang tua. Kita cuma tahu main terus kayak ayo nyanyi. Kalau zaman ini kan udah nggak kecil lagi. Ini umur berapa? Face your past. Ini umur berapa nih? Ini umur berapa? Itu umur berapa ya? Kayaknya mungkin 14 kali ya. Aku udah rada lupa juga sih. Make-up-nya aja ya. Kayak 34 ya, tapi umurnya 14. Sekarang terlihat lebih muda kan? Ini kayak lebih tua dari lu sekarang. Wah, ini sih benar-benar sesuatu yang tadinya kita pikir nggak bakal sampai ke permukaan. Tiba-tiba kok di-post di Instagramnya Ernest Prakasa. Langsung dilihat. Gemes tahu, lucu. Jadi sebenarnya karir entertainment lu awalnya tuh nyanyi dulu ya, Sheila? Awalnya Nyanyi ya. Jadi buat lo yang mungkin nonton tapi nggak ngeh, itu adalah salah satu soundtrack Cek Toko Sebelah 2, ada lagunya Sheila sama Dono, judulnya Peka ya. Dono Maula suaminya Yura Yunita berkolaborasi dengan Sheila, dan judul lagunya Peka ada di Cek Toko Sebelah 2 ya. Dan menurut gue bagus suara lo. Apa lo nggak tertarik untuk terus-menerus menjadi penyanyi, atau maksudnya lo memilih nggak sih, maksudnya kayak enggak, gue lebih suka acting, atau kalau ada kesempatannya gue tetap pengen kok nyanyi gitu? Sesungguhnya sekarang sih kalau ditanya, kalau misalnya harus milih banget, aku prefer acting sih. Prefer acting, kenapa? Mungkin karena sekarang passionnya di situ aja. Dan menurut aku bukannya kalau nyanyi itu jadi nggak bisa belajar banyak hal ya, tapi aku ngerasa ketika sedang menjalani pekerjaanku di dunia acting, aku belajar banyak hal, bahkan sampai di titik aku ngerasa aku jadi bisa lebih berempati sama manusia lain karena aku belajar acting gitu. Oh ya? How so? Nggak tahu ya, tapi aku ngerasa dulu tuh aku tipe orang yang nggak terlalu
sensitif gitu, maksudnya kalau misalnya nonton film, dulu aku nonton Hachiko itu tuh nggak nangis gitu. Jadi dan apa ya, aku ngerasa tidak punya hati. Grave of the Fireflies nonton nggak? Nonton. Nangis nggak? Dulu sih nggak enggak nangis ya. juga. Tapi nanti aku akan coba rewatch. Siapa tahu aku nangis karena sekarang lebih mudah untuk berempati rasanya. Tapi dulu tuh ngerasa apa ya, ketika nonton tuh jadi flat aja gitu. Flat aja karena mungkin nggak apa ya, nggak benar-benar ngerasa terlibat gitu di dalam apa yang mereka rasakan. Ngerasa itu tuh yang ada di layar tuh sesuatu yang jauh aja gitu, dan cerita fiksi. Jadi kayak kenapa sih orang pada nangis nonton kayak gini gitu. Dan itu pun kayaknya mungkin ada refleksi dari kehidupan pribadinya juga gitu, karena dulu tuh aku di kehidupan pribadi juga tipe orang yang kalau misalnya ada kejadian yang tidak mengenakan, itu cara aku coping dengan masalah itu adalah pura-pura masalahnya nggak ada. Jadi kayak misalnya lagi ada kejadian yang tidak menyenangkan, coping mekanisme aku adalah kerja ini lupa gitu, lari. Jadi nggak dihadapin perasaannya gitu. Sekarang nggak? Nah kalau sekarang aku tuh ngerasa malah karena coping mekanisme aku, ngerasa aku tuh jadi nggak seluas itu, dan itu jadi salah satu kesulitan aku ketika awal mulai syuting. Dan akhirnya dari situ aku berusaha belajar kalau misalnya ada kejadian apapun itu, seneng, sedih, ya udah dihadapin aja, dirasain aja gitu. Untuk memperkaya perbendaharaan rasa lo. Iya bener gitu kan. Iya, bener, tadi menarik lo bilang bang rasa. Iya kebayang gue maksud lo gitu. Iya jadi dari situ celengannya akhirnya, dikit ya. Iya celengannya dikit bener. Jadi kayak kok shallow banget ya. Jadi ketika ada skenario itu tuh pas di awal syuting aku kalau disuruh ngebayangin kayak apa ya rasanya nggak tahu, karena sebenarnya nggak selalu harus pernah mengalami apa yang ada di skenario, tapi yang mendekati pun nggak ada gitu, jadi ngebayanginnya lebih susah. Akhirnya dari situ aku mulai belajar ya lebih berani menghadapi masalah dan embracing the emotions. Embracing the emotions, dan ternyata malah dari situ ketika orang cerita atau ketika aku nonton film atau denger lagu itu malah jadi lebih bisa connect sama apa yang mereka kasih. Gila, kalau kayak gini kelihatan anak UI-nya gitu. Jawabannya tuh terstruktur, filosofis gitu. Bisa ternyata Sheila Dara menjawab dengan baik dan benar tuh bisa loh. Ini tadi dia bilang siapa dari 3 tahun yang lalu sebenarnya. Tadi dia bilang ini pertama kali diundang wawancara talk show yang bukan promo. Kayaknya karena orang ngelihat lu promo, kayak anak ini nggak ada isinya deh, nggak akan berkontribusi sama sekali. Tapi sebenarnya ya lebih enak kalau promo lagi. Soalnya udah ada briefing. Dan isinya bercanda-bercanda doang. Kalau ini lebih serius ya. Iya, kalau misalnya promo film tuh udah tahu, oke, ini yang mau dibahas ini. Nanti pertanyaannya kayak gini. Jadi kayak menarik loh. Maksudnya setahun lebih In Frame berjalan, gue belum pernah dapat perspektif kayak lo tadi gitu, bahwa dealing with problems head on itu ternyata memperkaya perbendaharaan emosi yang akan membantu lo menjadi aktor. Dan itu menarik gitu. Tapi mungkin karena aku ngerasa setiap orang kan pendekatannya kepada karakter beda-beda gitu. Mungkin yang menggunakan cara yang seperti aku banyak juga. Tapi ya kalau aku kayak gitu. Ini nggak apa-apa. Kita udah terlalu serius ya. Oke, ini kapan ini? Itu Arfabi. Ini Arfabi. Aduh. Nah, ini adalah masa-masa di mana ini aku lagi nyanyi buat Imlek deh kayaknya. Oh, makanya merah-merah. Makanya merah-merah. Iya. Kalau ini bukan Arfabi dong. Ini masa-masa kayaknya FTV ya. FTV atau sinetron? Ini sinetron pertama aku. Sinetron pertama, apa judulnya? Cinta yang Sama.
pertama sebagai pemeran tetap, maksudnya kan tadi Bidadari juga ada lo kan? Oh iya bener juga ya. Nggak diangkat. Parah. Kumat. Ini yang membuat dia tidak pernah diundang di wawancara manapun nih. Jadi ini sebabnya. ini pertama kali lo menjadi pemeran yang cukup sentral gitu. Ini sinetron pertama, karena kan sejak Bidadari itu aku nggak pernah syuting lagi sampai lulus kuliah. Oh gitu. Jadi ini sinetron pertamaku setelah aku mulai lagi. Oke, udah pakai nama Sheila Dara. Udah pakai Sheila Dara akhirnya. Sheila Dara ya. Tapi pertama kali gue kenal Sheila di film Sabtu Bersama Bapak, kita pernah satu film waktu itu, ya bentukannya begini nih, rambutnya mirip-mirip gini lah, panjang gitu kan. Feminin sekali. Sekarang juga masih feminin kok. Ya kayak gini lah kira-kira nih waktu itu ketemu sama Sheila Dara. Selfie high angle gitu. Suka banget nih. Ini siapa sih yang masih naro foto ini di Facebook ya sebut. Kayak zaman kuliah deh. Kuliah ya? Kuliah nih. Harus banget 2 foto, gak boleh satu aja harus. Sebenarnya ada 27 foto waktu itu, tapi yang di-post 2. Sih gue. Ini baju yang lu pakai sekarang, bukan dong. Hitam gitu. Tapi berarti setelah lulus kuliah, mulai kembali ke acting, sinetron, terus FTV, baru film ya gitu, urutannya gitu? Urutannya tuh waktu itu FTV dulu. FTV dulu, oke. FTV, sinetron, baru ke film. Oke. Setelah masuk ke film kayaknya lo lebih akhirnya memutuskan untuk, tapi nggak juga ya bahkan, masa lo sempat ada di Ganteng-Ganteng Serigala sih? Iya! Emang sempat ada lo di GGS? Pernah. Emang ada dia di GGS? Ada. Berapa episode? Banyak? Kayaknya nggak nyampe sebulan sih. 3 minggu kali, 3 mingguan. Introspeksi aja sih kalau gua nggak nyampe sebulan udah. Tapi lumayan lah followers naik gara-gara GGS. Oh iya. Iya itu setelah itu baru Sabtu Bersama Bapak, gua baru nggak lo ada lo di GGS gitu. Di makin kesini kan transisi itu dari TV ke film. Di momen mana lo merasa kayak gue lebih enjoy di film deh? Mungkin sebenarnya dari Sabtu Bersama Bapak tuh aku udah tertarik banget sih karena 2016 ya? Karena proses pendalaman karakternya kan sangat berbeda ya. Dan menurut aku sebenarnya nggak ada yang lebih baik antara TV ataupun film. Yeah. Semuanya ada challenge-nya masing-masing kayak diplomatis. Bener loh. Karena waktu zaman sinetron, aku tuh jadi terlatih untuk ngafalin skrip dengan sangat cepat. Seberapa cepat tuh kalau boleh tahu? Skrip diterima berapa lama sebelum take? Persis sebelum take. Itu skill anak-anak sinetron berarti itu ya? Ngafalin skrip dengan kilat ya? Iya, sebenarnya walaupun ya jadi bukan kayak satu skrip langsung turun ya. Iya, satu adegan ya. Satu adegan. Jadi biasanya kalau apalagi kalau misalnya lagi kejar tayang banget, sebelum take baru muncul satu scene ini gitu. Jadi emang harus ngafalin dengan cepat sekali dan kadang-kadang karena beda tim kita harus acting tanpa ada lawan main gitu kan. Yeah. Jadi menurut aku itu juga challenging banget sebenarnya sampai sekarang tuh. Aku susah banget loh. Ngeliatnya gini. Buat aku sampai sekarang itu masih sesuatu yang susah. Nah tapi kalau film yang membuat aku tertarik karena ada prosesnya. Ada proses untuk kita membuat dunia sendiri buat karakternya gitu. Aku tuh pertama kali waktu syuting Sabtu Bersama Bapak, aku ngelihat ini pas ngelihat prosesnya Kak Aca reading. Jadi waktu itu Kak Aca kan ceritanya suami istri sama Kak Arifin ya. Dan mereka berdua tuh diskusinya tuh yang emang bener-bener intens banget dan memang world buildingnya tuh jauh sampai ke titik dulu tuh kita ketemunya di mana, dulu kenapa kita bisa kayak gini, mungkin apakah lingkungan sekolahnya yang membentuk kita dan keputusan-keputusan kita yang sampai bikin kita ada di titik ini gitu. Dan buat aku itu menarik sekali. Jadi bagaimana dua aktor ini berproses mendalami karakter dan nge-build karakter ini yang fascinating banget buat lo ketika itu ya. Sebenarnya kalau bicara yang tadi teman-teman
FYI kalau misalnya teman-teman bingung kenapa sih kok sinetron bisa skripnya baru ada sebelum take, itu salah satu fenomenanya penjelasannya adalah karena gue punya teman pernah nulis sinetron. Itu sinetron itu bisa jadi teman-teman dia merespon rating dari tayangan malam sebelumnya. Jadi ketika malamnya tayang, ratingnya dianalisis, oh ternyata penonton suka orang ini atau suka adegan ini, maka naskahnya direvisi berdasarkan itu. Itulah kenapa kadang-kadang lagi syuting skripnya ganti kayak gitu-gitu deh. Betul. Nah itu di film tentu tidak terjadi ya. Jadi di situ mulai merasa wow ternyata seru ya bisa sampai masuk ke pendalaman karakter yang cukup mendalam ya. Pertama kali peran utama tuh apa sih, Syil? Yang peran utama banget gitu. Mengakhiri Cinta dalam 3 episode kah? Bukan. Yang lo benar-benar sentral gitu. Walaupun itu series ya. Sebenarnya ada sebuah film yang sampai sekarang nggak tayang. Oh gitu. Dan aku berharap nggak akan tayang. Ya udah nggak usah disebut kalau gitu. Nanti produsernya tersinggung. Kalau film layar lebar pertama yang lo jadi pemeran utama tuh apa ya? Kayaknya Eknoid ya, karena Bridezilla lo jadi sidekicknya Jessica Mila. Ratu Ilmu Hitam juga lo jadi supporting. Eknoid ya? Eknoid bener. Gimana tuh rasanya pertama kali dipercaya jadi pemeran utama, lawan mainnya Morgan waktu itu, direkturnya Naya? Ternyata syutingnya lebih capek ya karena jadi tiap hari pemeran utama. Lo berharap apa? Kenapa itunya yang dibahas? Proses yang tadi lo bilang itu lo Aca sama Arifin itu lo. Kan itu yang gue harapkan, gue denger. Tapi itu juga benar. Itu juga benar. Ketika lo berproses sebagai pemeran utama bareng sama Morgan, ada pendalaman-pendalaman seperti itu. Dan lebih menarik lagi karena sebenarnya Eknoid ini kan ada webtoonnya. Ya, betul. Walaupun ceritanya sendiri mungkin lebih tepatnya bisa dibilang lebih ke inspired by the webtoon kali ya, karena nggak tumplek-plek banget. Loosely based lah ya. Loosely based. Tapi ya karakter-karakternya tetap sama dan hubungan antara Egy dan Ran itu kurang lebih sama gitu. Jadi udah ada latar belakangnya sedikit dari webtoon yang kemudian kita kembangkan sesuai sama karakter Egy dan Ran yang ada di skrip. Dan buat aku rasanya menarik banget karena di situ aku baru pertama kali ketemu sama Morgan kan. Jadi untuk literally belum pernah kenal sebelumnya. Bener-bener belum pernah kenal, bahkan nggak pernah hi bye aja nggak pernah. Jadi baru bener-bener ketemu di situ. Papasan pas di clubbing di mana gitu. Hey, Mama. Karena kan aku anaknya clubbing banget. Senang sekali keributan. Keramaian, let's go. Akhirnya memang harus lebih banyak diskusi karena pertama kita nggak tahu batas kenyamanan masing-masing seperti apa karena lagi-lagi belum kenal, baru kenal di situ gitu. Basic relationship-nya pun nggak ada. Nol ya. Nol. Kayaknya itu experience-ku pertama kali juga reading dengan konsep jalan-jalan kayak Naya. Reading dengan konsep jalan-jalan itu gimana maksudnya?